Like and subscribe Math is Magic channel. Baik, kali ini kita akan membicarakan tentang masalah program linier, tentang masalah nilai optimum dari suatu program linier. Contoh, tentukan nilai tertinggi dan nilai terendah atau nilai maksimum dan nilai minimum dari himpunan penyelesaian berikut. Jika fungsi objektifnya Z sama dengan 3x min 5y. Jadi ini fungsi sasarannya adalah 3x min 5y. Nah, gambarnya yang diarsir ini adalah himpunan penyelesaian. Kalau misalnya gambar di sini himpunan penyelesaian adalah yang diarsir, maka nilai objektifnya, nilai maksimum minimumnya itu selalu terletak di titik pojok di sini. Untuk titik di sini 2,3, titik di sini 5,4, titik di sini 6,1, titik di sini adalah 3,0 dan di sini 0,1. Langsung saja dari fungsi Z itu kita masukkan saja fungsi Z-nya atau fungsi sasarannya adalah 3x min 5y. Nah, kita masukkan titik-titik pojok di sini ini. Untuk yang pertama, kalau misalnya 0,1, maka di sini X-nya 0, Y-nya adalah 1. Maka 3 kali 0 min 5 kali 1 sama dengan min 5. Kemudian titik 2,3. Untuk titik 2,3 berarti nanti 3 kali 2 min 5 kali 3. Atau di sini 6 kurangi 15 adalah min 9. Kemudian titik 5,4. Nah, titik 5,4 ini berarti X-nya 5, Y-nya 4. Berarti 3 kali 5 min 5 kali 4 sama dengan 15 kurangi 20 sama dengan min 5. Kemudian titik 6,1 berarti 3 kali 6 min 5 kali 1 sama dengan 18 kurangi 5 sama dengan 13. Kemudian yang terakhir adalah titik 3,0. Jadi X-nya 3, Y-nya 0. Berarti 3 kali 0 min, 3 kali 3 min 5 kali 0 sama dengan 9. Jadi di sini sangat kelihatan sekali bahwa untuk maksimumnya yaitu adalah 13. Ini adalah maksimumnya atau nilai tertingginya. Sedangkan nilai terendahnya adalah min 9. Ini adalah titik minimumnya. Jadi untuk nilai minimumnya. Jadi penyelesaiannya dia nilai maksimumnya itu sama dengan 13, sedangkan nilai minimumnya itu sama dengan min 9. Sangat mudah bukan? Nah, langsung saja untuk contoh yang kedua. Nah, gimana kalau misalnya daerah yang diarsirnya ada, tetapi di sini titik-titiknya salah satu ini enggak ada, gitu kan? Karena titik pojoknya jelas di sini 0,4, di sini 6,0 dan 1 di sini ini terletak pada perpotongan garis yang melalui 0,4 dan 4,0 sama garis melalui 0,2 dan 6,0. Nah, untuk mencari titik di sini gampang, kita cari persamaannya dulu untuk persamaan yang pertama dulu. Persamaan yang pertama ini dengan cara cepat itu adalah 4, jadi 4 kalikan dengan X, jadi 4X plus 4 kali Y. Itu sama dengan 4 kali 4, jadi sama dengan 16, atau kalau disederhanakan, ini kita bagi semuanya dengan 4 menjadi X tambah Y sama dengan 4. Ini persamaan yang pertama. Nah, kemudian kita cari untuk persamaan yang kedua. Nah, sama, ini 2-nya kalikan X, kemudian 6-nya kalikan dengan Y. Jadi, 2X tambah 6Y sama dengan perkaliannya, 2 kali 6. Jadi, 2 kali 6 adalah 12. Kita bagi semuanya dengan 2 menjadi
X tambah 3Y sama dengan 6. Ini adalah persamaan kedua. Nah, lantas persamaan garis 1 dan 2 kita potongkan. Jadi X plus Y sama dengan 4, sama X plus 3Y sama dengan 6. Kita eliminasi, kita kurangi saja, sehingga X kurang X 0, ini tinggal min 2Y, karena Y min 3Y sama dengan min 2, berarti Y sama dengan 1. Nah, kalau udah ketemu Y-nya, tinggal kita cari X-nya dengan substitusi ke persamaan yang lebih mudah. Paling mudah ini adalah persamaan yang pertama, sehingga menjadi X tambah Y-nya 1 sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, kalau gitu, titik potongnya adalah 3,1. Jadi, titik di sini, di sini adalah 3,1. Gitu ya. Nah, tinggal kita cari mana yang maksimum dan minimum dari fungsi sasarannya adalah set sama dengan 5x plus 3y. Sama kayak tadi, ini fungsi setnya, atau x, y-nya, ini nanti 5x plus 3y. Pertama, untuk titik 0,4. Nah, berarti 5 kali 0 tambah 3 kali 4, sama dengan 12. Untuk titik yang di sini, itu adalah 6,0. Berarti 6,0. Berarti 5 kali 6 ditambah 3 kali 0 sama dengan 30. Kemudian baru titik yang terakhir, yaitu titik 3,1. 3,1 maka menjadi 5 kali 3 tambah 3 kali 1 sama dengan 18. Nah, yang dicari nilai minimumnya. Nah, nilai minimum adalah 12. Maka nilai minimumnya adalah 12. Nah, contoh berikut. Gimana kalau misalnya fungsi sasarannya ada, tetapi gambarnya belum ada, tetapi program linearnya ada gitu ya. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 4. Sama seperti pelajaran sebelumnya kita gambar. Ini X, ini Y. Kalau misalnya X-nya 0, jadi ini untuk X-nya 0, berarti Y-nya 4. Nah, gantian untuk Y-nya 0 di sini. Jadi di sini 0, Y-nya di sini 0, berarti X tambah 0 sama dengan 4, berarti X-nya 4. Nah, berarti titiknya di sini dan di sini ini adalah 4,0 sama 0,4. Di sini 0,4 sama 4,0 ya, 0,4 itu yang di sini, 4,0 adalah yang di sini. Kita garis itu. Ini garisnya. Nah, karena dia lebih besar, maka daerah penyelesaiannya yang di atas. Ini yang daerah penyelesaiannya yang bukan kita arsir, DP-nya yang bersih, kita pakai yang bersih, maka DP-nya yang sebelah atas gitu ya. Kemudian berikutnya untuk X tambah 3Y sama dengan 6. Nanti di sini X, di sini Y. Kalau X-nya 0, jadi X-nya di sini 0, maka 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya 2. Nah, sekarang kebalikannya juga untuk kalau Y-nya 0, jadi 3 kali 0 ini 0, berarti X-nya sama dengan 0. Jadi garisnya melalui 6,0 dan 0,2. Jadi di sini 6,0 sama 0,2. Ini 6, di sini 2. Nah, ini garisnya. Nah, karena dia lebih besar, maka tentunya DP-nya yang di atas garis. Jadi, yang bukan kita buang. Nah, untuk garis X lebih besar 0, maka di sebelah kanan sumbu Y. Sebelah kanan sumbu Y ini yang bukan kita buang. Kemudian untuk Y lebih besar 0 di atas sumbu X, berarti yang bukan kita buang. Nah, berarti daerah penyelesaiannya yang di sini. Nah,
kita udah menentukan titik, bisa tahu titik pojoknya yang di sini ini adalah 0,4 sama di pojok di sini adalah 6,0. Itu tinggal yang di sini. Nah, untuk yang di sini adalah titik potong antara garis X tambah Y sama dengan 4. Jadi, X tambah Y sama dengan 4. Sama garis X tambah 3Y sama dengan 6. Maaf, X tambah 3Y ya, sama dengan 6. Gitu ya. Karena ini adalah garis untuk X tambah Y sama dengan 4. Ini adalah garis untuk X tambah 3Y sama dengan 6. Kita eliminasi sama soal nomor 2. Ini yang kita kurangi, berarti min 2Y sama dengan min 2, berarti Y sama dengan 1. Nah, kalau Y sama dengan 1, kita masukkan di atas, maka X sama dengan 3. Gitu ya. Maka kita cari fungsi sasarannya. Untuk fungsi Z, mana yang maksimum, mana yang minimum. Untuk 5X tambah 3Y. Yang pertama, kalau titiknya yang di sini 0,4. Kemudian gimana kalau titiknya di sini yaitu 6,0. Gimana kalau titiknya di sini yaitu 3,1. Mana yang nanti minimum gitu atau yang paling kecil nilainya. Untuk 0,4 sama ini 5 kali 0 tambah 3 kali 4 sama dengan 12. Ini berarti 5 kali 6 tambah 3 kali 0 sama dengan 30. Ini 5 kali 3 tambah 3 kali 1 sama dengan 18. Mana yang paling minimum? Nah, nilai yang paling minimum adalah 12. Maka nilai minimumnya adalah 12. Gitu ya. Sangat mudah, banyaklah berlatih, maka kemampuan Anda semakin meningkat. Pasti.